Halo pemerhati inovasi, kembali lagi bersama saya Sinta Silviana dalam Bincang IGA Innovative Government Award 2025. Telah hadir bersama saya di sini tamu istimewa saya, Bapak Bupati Ngawi, Bapak Oni Anwar Harsono. Selamat datang Bapak, selamat siang. Siang, Mbak Sinta. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, lancar Pak di dalam tadi? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Tadi Bapak udah presentasi 2 inovasi yang diunggulkan oleh Kabupaten Ngawi ya Pak. Ada Si Gading dan L-Farm. Bisa diceritakan Pak, apa sih keunggulan dari 2 inovasi ini ketimbang inovasi-inovasi lain? Ya, yang pertama terkait Si Gading, itu aplikasi yang diciptakan oleh BKPSDM Kabupaten Ngawi terkait manajemen talenta. Itu bagian dari meritokrasi di ASN Kabupaten Ngawi. Ini sebagai terobosan, aplikasi itu bisa memberikan kepastian jenjang karir ASN yang ada di Kabupaten Ngawi. Sehingga pengisian ASN ketika kosong, tidak lagi ngomong like and dislike, tidak lagi ngomong kedekatan dengan kepala daerahnya dan sebagainya. Tapi secara profesional ketika semua ASN bisa melihat secara real time kondisi apa yang ada di aplikasi itu, yang dia bisa berkinerja baik, golongannya sudah tepat, terus kemudian banyak melakukan pelatihan, seminar, penguatan dan lain sebagainya, prestasinya banyak, tentu saja dia akan naik di posisi POK tertentu. Terkontrol kinerjanya ya Pak. Ketika nanti waktu ada yang kosong, ketika klik di POK-nya, ada yang POK 1 sampai 9, kan biasanya 7, 8, 9 ini yang paling direkomendasikan kan POK nomor 9 misalkan seperti itu. Sehingga Bupati tinggal aja lihat di POK 9 itu isinya siapa yang ada di sana. Ketika itu kita klik, kemudian kita sampaikan kepada Kemendagri maupun di BKN, itu mesti langsung proof. Jadi Bupati tidak lagi memilih yang POK 8, POK 7, apalagi POK 5. Korelasinya nggak ada. Ini menjaga integritas juga. Menjaga integritas kepala daerah, tidak like and dislike, tapi berdasarkan profesionalisme. Ketika itu yang dipilih profesional, maka trust ASN kepada leadernya akan juga semakin hari semakin baik. Mereka bisa jenjang karirnya bisa bisa berjalan dengan baik. Kinerjanya pun akhirnya jadi lebih baik. Transparansinya semuanya sudah kelihatan ya Pak. Jadi gitu. Semua profesional based on kinerja. Ya, based on kinerja. Dia real time-nya bisa dilihat dari teman-teman. Baik, untuk yang L-Farm itu yang apa? Yang L-Farm itu terkait bagaimana support pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Ngawi. Kendala yang dialami oleh petani kita waktu itu kan terkait manajemen air. Meskipun irigasi teknis kita ini sudah dalam kondisi baik 93%, tapi ketika kemarau catchment areanya itu tidak support, meskipun ada embung, tapi embungnya sedimentasinya tinggi sehingga tampungannya jadi rendah. Ketika kemarau nggak ada air. Meskipun irigasinya sudah tertata baik. Kan gitu. Nah ini electricity for farming itu sumur dalam atau sumur submersible pump yang kemudian energinya pakai listrik sehingga dia bisa menghemat hampir 3 kali lipatnya hematnya ya, karena kalau dulunya kan pakai diesel, pakai solar. Yang satu boros, yang 2 emisi karbonnya tinggi. Kan gitu. Kadang itu ada solar, kadang enggak. Ya, kepastian dia berproses bidang pertanian kan jadi susah. Kalau listrik relatif ya karena idle capacity PLN di Jawa Bali itu masih cukup tinggi. Idle-nya, maka supporting-nya akan jauh lebih konsisten seperti itu. Oh jadi sekarang pakai listrik ya Pak, jadi kemarau udah nggak ngaruh lagi, produksi terus. Jadi indeks pertanian Kabupaten Ngawi ini loncat dari 1,8 jadi 2,88, hampir 3 kali panen dalam setahun. Bahkan di beberapa daerah sudah 7 kali panen dalam 2 tahun. Jadi dikawal ya Pak para petani Ngawi ini support, ya Pak, disupport supaya lebih input pertaniannya lebih efisien lah intinya. Oke Pak, sebagai kepala daerah Ngawi nih Pak, mungkin Bapak punya upaya-upaya khusus untuk membangun ekosistem inovasi di Ngawi? Gimana tuh Pak?
memang men-trigger bagaimana inovasi ini sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat kita. Ini ya kita sering mensosialisasikan, mendiseminasi kepada mereka kegiatan-kegiatan dan memantiknya dengan dengan diadakannya perlombaan-perlombaan. Oh, ada giat inovasi juga giat nih. Inovasi, meskipun tidak dibungkus namanya inovasi, misalkan kita desa sehat, ya, kampung berseri, misalkan, terus pemuda Karang Tarunanya berprestasi dan sebagainya. Tentu dalam berkegiatan itu dengan kekuatan kewilayahan yang hampir sama, keunggulan dari masing-masing kegiatan itu bisa menjadi juara kan inovasi. Iya. Ya, kuncinya kan inovasi. Ketika dia bisa berinovasi, dia bisa menjalankan kegiatannya itu bisa lebih efektif, efisien, dia juara. Ya. Nah, ketika kita sering mengadakan kegiatan perlombaan dari setiap kegiatan di Kabupaten Ngawi ini, kita usahakan semuanya itu lomba, Pak. Ya. Lomba. Di samping itu mengefisienkan anggaran, inovasinya dapat. Ya. Karena kita memantik, contoh kita lomba desa sehat misalkan. Kalau kita mengintervensi untuk kecukupan kita, sanitasi kita, air bersih kita dan lain sebagainya, bikin jamban dan lain sebagainya. Kalau basis program, tentu pemerintah daerah mengeluarkan anggaran lebih. Ya pasti ya, Ya Pak. pastinya. Pasti. Tapi dengan kita dilombakan desa sehat, masyarakat itu bisa berpartisipasi. Apa yang menjadi kebutuhan desanya itu bisa digotong royongkan. Iya. Misalkan di Ngawi itu open defecation free (ODF) itu jambannya mandiri, teman-teman itu urunan arisan siapa yang menang sekarang, Jadi mereka dibangunkan sudah jamban. sadar ya, Pak? Ya, dibangunkan Bersemangat. jamban. Kalau dulu kan lomba desa sehat di Kabupaten Ngawi itu hadiahnya juara 1 5 juta. Sekarang juara satunya 100 juta di Ngawi itu. Oh iya, Pak. Iya, jadi Sampai 100 juta. ketika 100 juta kan jadi antusias nih. Iya, semangat. Semangat. mereka tuh. Nah, beda kalau hadiahnya cuma 5 juta. Nah, sekarang desa sehat Kabupaten Ngawi itu hadiahnya juara 1 100 juta. Nah, tapi itu kan menjadi semangat akhirnya Iya. mereka itu masyarakatnya mau berpartisipasi. Itulah semua jadi trigger, jadi bersemangat untuk terus berinovasi, membangun Ngawi supaya lebih baik ya, Pak. Betul. Oke Pak, terkait inovatif Government Awards yang sedang dijalankan oleh Kabupaten Ngawi ini, mungkin sebagai kepala daerah Bapak memiliki harapan khusus terhadap pagelaran IGA 2025 ini, Pak? Ya ini bagian komitmen kalau menurut saya selaku Kementerian Dalam Negeri ini kan pembina bagi kami yang ada di daerah, tentu dengan terus melakukan kegiatan lomba inovasi ini diharapkan beberapa daerah ini terpacu untuk mengakselerasi pembangunannya. Ya, yang kedepannya tentu saja bagaimana yang sudah berprestasi ini tidak berhenti di situ, tapi direplikasi oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Sehingga menu ketika kita ingin kegiatan dari manajemen talenta, mana yang sudah manajemen talenta? Oke, kita lakukan kerjasama antar daerah, saling bersilaturahim dan lain sebagainya, sehingga ada kohesi di sana. Jadi sinergi kolaborasi antar daerah itu juga jadi lebih baik. Terus percepatan pembangunan itu bisa dirasakan di pelosok-pelosok yang lain. Mantap, Kabupaten Ngawi siap untuk menyebarkan semangat inovasi se-Indonesia ya Pak? Siap menjadi tempat untuk studi banding lah. Ih mantap, mantap Pak. Menggaya kan boleh. Iya dong, semangat semoga Kabupaten Ngawi mendapatkan kabupaten terinovatif di IGA 2025 ini Bapak. Amin. Baik, demikian pemerhati inovasi episode Bincang IGA kali ini. Nantikan episode Bincang IGA berikutnya bersama saya Sinta Silviana. Sampai jumpa.